Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Jenderal Sudirman, Kedungreja, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di LUPTK UIN Salatiga. Hari ini saya akan mempraktikkan kegiatan pembelajaran di kelas 7 dengan materi pentingnya ikhlas dalam beramal. Selamat menyaksikan, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, selamat pagi. Sudah siap untuk melakukan pembelajaran? Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Guru mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Sofiana Putri. Ya. Torik Kamal. Nabila Sri Wahyuni. Kita berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelumnya Pak Guru mau tanya dulu nih. Ada nggak yang punya cita-cita besok kalau sudah dewasa pengen jadi Menteri Agama? Woi, kamu mau jadi Menteri Agama? Maju ke depan. Harus pimpin doa ya. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu untuk calon Menteri Agama kita. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Silakan untuk kalian berdiri semuanya. Untuk Dirjen, kira-kira siapa yang siap? Sofi, oke, maju ke depan, silakan. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita baca surat Al-Kafirun secara bersama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal. Kalau sudah siap, saya pengen coba semangatnya, coba. Tepuk semangat. Oke, sip, cocok. Itu artinya memang sudah benar-benar semangat ya. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran inti, sekarang Pak Guru mau tanya dulu. Minggu kemarin masih ingat nggak kita belajar apa coba? Cara belajar tentang iman, betul ya? Masih ingat? Iman, ada yang tahu nggak? Arti iman itu apa coba? Ada yang mau ngacung? Ya? Iman artinya adalah percaya, betul ya. Kalau kita beriman itu artinya kita percaya. Sekarang saya tanya lagi, ada berapa sih rukun iman? Nah, betul. 5 apa 6? 6 apa 5? 5 aja gimana? Nggak mau ya? Iya betul, ada 6. Rukun iman itu ada 6. Berarti artinya materi pada minggu kemarin masih ingat. Tujuan dari pembelajaran pagi hari ini diantaranya adalah peserta didik dapat meyakini bahwa sikap ikhlas beramal sebagai cerminan dari iman. Ya, itu yang pertama. Jadi nanti kalian akan tahu, kalian itu akan yakin bahwa sikap ikhlas beramal itu adalah cerminan daripada iman. Yang kedua, tulisnya. Kalau sudah siap, sekarang kalian simak video tentang ikhlas. Adalah kunci dari diterimanya sebuah amal ibadah. Misalkan saja sholat, puasa maupun zakat akan menjadi sia-sia jika tidak dilandasi dengan keikhlasan. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 146, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illalladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa ahlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman. Dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar.
Ayat ini merupakan perintah bagi kita untuk melaksanakan ibadah dengan tulus ikhlas. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa sih ikhlas itu? Ikhlas secara bahasa berasal dari kata kholaso. Jika diibaratkan tentang air, maka ikhlas itu akan berupa bening, murni, ataupun tanpa campuran apapun. Sehingga ikhlas secara istilah dapat diartikan menjadikan tujuan dari segala bentuk ibadah hanya kepada Allah semata. Ikhlas. Kalau sudah menyimak, Pak Guru mau tanya nih. Kira-kira apa yang kamu ketahui tentang ikhlas? Siapa yang menjawab? Ya. Ikhlas itu tidak mengharapkan balasan. Betul apa enggak? Oh, betul ya. Jadi ikhlas itu tidak mengharapkan balasan. Luar biasa. Jadi balasannya itu hanya sama Allah ya. Itu. Yang kedua, kira-kira kenapa kita itu dalam beramal kok harus ikhlas? Ada yang mau jawab? Ya, Riko? Agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Oh iya, kenapa kita itu harus berbuat amal itu dengan cara ikhlas? Agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Betul ya, karena kalau amal perbuatan kita dilakukan dengan cara ikhlas, maka Allah juga akan menerimanya dan kita akan diberikan pahala. Ya, oke. Pertanyaan terakhir nih, kira-kira kalian ini sudah menerapkan sikap ikhlas apa belum dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang mau menjawab? Oh, Sofi lagi. Sudah diterapkan, tapi berat. Sudah menerapkan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, tapi berat. Kenapa berat, Sof? Kira-kira, Sof? Oh, di hati berarti ya. Ya, karena untuk belajar ikhlas itu membutuhkan proses ya. Membutuhkan proses. Kholas ya, bersih ataupun murni. Secara istilah, melakukan segala sesuatu yang hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua perbuatan itu karena Allah, apapun itu ya. Bukan karena ingin dipuji, dihormati ataupun keuntungan duniawi. Nah, kadang kan ada manusia itu yang memberikan sesuatu, memberikan sedekah kadang karena ingin dipuji. Misalkan kalian itu memberikan uang 5 juta nih kepada teman yang sedang kesusahan. Tapi tujuan dalam hati kalian itu adalah ingin dipuji agar kalian itu dianggap sebagai orang kaya. Nah, itu belum termasuk kategori ikhlas. Nah, kemudian dalil-dalil tentang ikhlas itu ada di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah pada Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Ya, yang di situ artinya adalah padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas. Ya, kalau kita sudah berbuat ikhlas, apa sih manfaatnya? Banyak sekali ya. Di antaranya adalah hati menjadi tenang, hatinya tenang, tidak gelisah, tidak dipuji, tidak masalah. Yang penting hati kita tenang karena memang kita dari awal itu sudah niat untuk berbuat ikhlas dalam kebaikan. Amal ibadah diterima oleh Allah, ya. Dicatat sama malaikat. Oh ya, ini ikhlas. Malaikatnya tahu ya, dicatat. Kemudian besok ketika hari kiamat dibuka ada amalannya ya. Oh, dulu saya pernah bangun masjid, saya nyumbang 1 miliar, saya ikhlas, ternyata dicatat ada. Oh, berarti dulu saya ikhlas ya. Bahas masalah ikhlas kok jadi kayak lemes ya. Ini masih semangat apa tidak? Yakini masih semangat. Kalau begitu Pak Guru mau cek seberapa besar semangat kalian. Siap ya? Cek semangat 50%. Are you ready? Yes. Baik. Cek semangat 75%. Are you ready? Yes. Oke, mantap. Sekarang kita cek semangat 100%. Are you ready? Yes. Oke, berarti masih tetap semangat ya? Semangat teman? Beneran ya. Baik. Kalau masih semangat, sekarang saatnya Pak Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, ini sudah terbagi ya. Kelompok belajarnya sekarang saya mau tanya, kira-kira kelompok ini mau dikasih nama kelompok apa? Kelompok semangat. Kelompok semangat. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu, nama kelompoknya semangat. Boleh tepuk tangan ya. Kalau yang ini tengah,
Nama kelompoknya apa? Kelompok kreatif. Oke, luar biasa kreatif ya. Boleh tepuk tangan dulu ya. Mantap. Selanjutnya kelompok yang ketiga. Nama kelompoknya apa? Kelompok inovatif. Inovatif luar biasa. Tepuk tangan juga dulu, yuk. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan lembar kerja peserta didik ya. Karena tadi sudah terbagi kelompok, ada kelompok semangat, kelompok kreatif dan kelompok inovatif. Jadi nanti ini silakan pada nama kelompok kalian tulis nama kelompok kalian ya. Kemudian di bawahnya ada anggota, kalian catat nama-namanya siapa saja. Ada A, B, C, D, semua nama kelompoknya nanti dicatat di sini, anggota kelompoknya. Paham? Nah, selanjutnya masalah petunjuk pengisian, silakan nanti kalian bisa baca terkait dengan petunjuk-petunjuk yang ada di LKPD tersebut. Ya, saya persilakan nanti untuk mengerjakannya bisa dibantu dengan buku materi, kemudian juga bisa membuka Chromebook yang sudah disiapkan untuk mencari materi yang menjadi tugas. Ada pertanyaan? Ya. Tidak ya? Saya semangat. Silakan untuk berdiskusi. Selanjutnya ini adalah kelompok kreatif. Silakan nanti dibaca dan dikerjakan. Dan yang terakhir ada kelompok inovatif. Silakan untuk dikerjakan dan berdiskusi bersama teman satu kelompok. Lagi sudah habis untuk berdiskusi. Sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama teman kelompok. Sudah siap ya? Siap. Semangat dong. Sudah siap? Siap. Baik. Saya minta yang pertama maju adalah kelompok mana ya? Dari kelompok semangat dulu deh, silakan perwakilan untuk maju ke depan. Mempresentasikan hasil dari apa yang didiskusikan bersama tadi ya. Nanti kelompok yang lain silakan untuk mencermati apa yang disampaikan, kemudian boleh menanyakan atau menanggapi terkait dengan apa yang disampaikan. Di sini, Mbak, biar kelihatan. Nah, ya, silakan naik ke atas panggung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok semangat mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Perbuatan tanpa mengharapkan kerugian, ulasan atau imbalan dari manusia. Nomor 2, sebentar dulu ya. Ya, baik. Tadi kelompok semangat itu sudah menyampaikan apa dari hasil diskusinya. Kira-kira ada yang mau menanggapi? Setuju atau tidak? Setuju? Tidak ada yang mau membantah? Tidak ada? Oke, baik. Kalau begitu, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok semangat. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, seperti itu ya. Luar biasa hasil daripada diskusi kelompok. Ya, sudah selesai? Ya. Nanti dulu, kira-kira ada tanggapan tidak dari kelompok lain? Sudah setuju? Cocok? Sama pendapatnya? Oke, kalau sudah sama, silakan kembali ke tempat duduknya. Kelompok kreatif. Yang dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan juga yang meriah ya untuk kelompok kreatif. Ya, baik. Sudah maju 3 kelompok ya, dari kelompok semangat, kelompok kreatif, dan kelompok inovatif. Dari ketiga kelompok tersebut yang tadi muncul, yang sudah tadi mempresentasikan hasilnya, kalau berdasarkan penilaian dari Pak Guru nih ya, yang paling memiliki informasi lebih banyak ya, ataupun yang terbaik di antara yang terbaik ya, itu adalah kelompok siapa kira-kira ya? Kelompok semangat. Tepuk tangan buat kelompok semangat ya. Ya, jadi tadi secara detail lebih lengkap, lebih panjang, dan lebih terarah.
tapi yang lain juga sudah luar biasa, sudah bagus sekali ya. Oke, terima kasih untuk kelompok semangat. Nanti hadiahnya bisa diambil besok ya. Luar biasa. Sekali tepuk tangan untuk kita semuanya. Ayo, tepuk tangan dulu. Ternyata sikap ikhlas itu adalah sebuah sifat di mana kita itu hanya mengharap kepada Allah saja. Ya, perbuatan kita, amal baik kita itu semata-mata hanya karena Allah. Jadi ketika nanti kita berbuat kebaikan tetapi kok tidak dihargai oleh manusia, tidak masalah. Kenapa? Karena ikhlas itu seperti itu. Ikhlas itu hanya kita mengharap kepada Allah. Ada pertanyaan terkait ikhlas? Sudah paham ya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Untuk selanjutnya, Pak Guru akan membagikan ada lembar evaluasi untuk masing-masing anak. Ya. Jadi ini untuk membuktikan bahwa apakah kalian tadi sudah benar-benar paham dengan materi kita hari ini. Saya akan bagikan satu persatu, kemudian silakan nanti kalian tulis nama kalian, ada kelas dan nomor absen. Nanti diisi, saya beri waktu 10 menit. Ya, setelah 10 menit dikerjakan, nanti dikumpulkan. Paham? Baik. Silakan diberikan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kita sudah selesai waktunya 10 menit. Sudah dikerjakan semua ya? Ya baik, sekarang Pak Guru ambil lagi. Ini ya selesai semua ya. Pak Guru sekarang mau tanya lagi, kira-kira pembelajaran materi ikhlas hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Bisa mengambil banyak ilmu dari ikhlas tadi? Bisa ya. Berarti hari ini cukup menyenangkan. Untuk materi kita pada besok hari adalah kita akan belajar tentang zakat, ya, tentang zakat. Sepertinya pertemuan hari ini sudah cukup anak-anak ya. Untuk selanjutnya silakan dikemas-kemas bukunya, dimasukkan ke dalam tas. Iya, dipastikan tidak ada yang tertinggal. Yang dimasukkan ke dalam tas cukup buku, alat tulis. Ya, mejanya tidak usah dibawa pulang. Kira-kira ada yang mau maju untuk memimpin doa? Maju, silakan. Torik? Ya, silakan. Untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, hari yang luar biasa ya. Terima kasih atas semangatnya hari ini. Kita berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Selanjutnya silakan kalian pulang dengan hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa untuk tetap beribadah ya. Seperti itu, paham? Mohon maaf segala kekurangan dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disusul oleh kelompok gratis ya. Oke, terima kasih.